Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa minna bi asrarihi. Al-babul awwalu utawi iki bab kang awal fi fadilatil ilmi dalam nerangake keutamaane ilmu wal ulama ilan nerangake keutamaane wong alim. Pertama ini bahas ilmu. Qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dawuh Ibnu Mas'ud maring sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh sira sa'atan ing saat sak jam fi majlisil ilmi ing dalem panggonan ilmu, pelungguhan ilmu kaya ngene iki. La tamassu kang ora gepok sira, kang ora jemok sira kolaman ing kolam, wala takubulan ya ora nyatet sira harfan ing sak huruf iku khairun luwih bagus laka kedue sira min idki alfi raqabatin ketimbang merdekaake 1000 budak. Duduknya orang belajar, kata Nabi, duduknya orang belajar kayak sampean-sampean, ya kan? Duduk hanya mendengarkan, tidak membawa pulpen, tidak membawa kitab, itu dalam saat 1 jam itu pahalanya seperti sampean memerdekakan 1000. Hadirin di dalam Islam, ilmu niku menjadi kepentingan urutan nomor 1, bahkan saya bilang sama panjenengan sadurunge salat. Ilmu menjadi urutan terpenting sebelum zakat, poso, haji. Makanya sadurunge diperintah salat, sadurunge medun perintah poso, haji, zakat, sak terus wong Islam. Perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah belajar. Kalimatnya jelas, Iqra. Hebat kan? Perintahnya jelas, Iqra. Ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Muhammad gak iso jawab, gak iso maca jawabin Nabi Muhammad, ma'ana biqari'in. Kula mboten saged maca. Perintah pertama itu. Bayangkan, kalau saya dan panjenengan semua niki memiliki budaya membaca, pinter salam. Jadi niki ngeten, membaca itu ada membaca yang tersurat. Tersurat itu tertulis, ada yang membaca tersirat. Tersirat itu tidak tertulis. Tapi kudu maca. Maka saya berani berkata, datang panjenengan sesuai. Tidak ada orang yang sukses di muka bumi ini kecuali dia adalah orang yang pandai. Tidak ada orang yang sukses di muka bumi ini kecuali dia adalah orang yang pandai. Tidak ada orang yang pandai di muka bumi ini kecuali dia senang atau paling tidak bisa membaca. Makin banyak literatur bacaan panjenengan, ya tentu makin banyak khasanah keilmuan. Makin banyak khasanah keilmuan, makin mampu menjawab semua permasalahan. Niki ilmu agama. Pak Tani niku nek pinter maca yo akeh untunge. Oh iki Lombok tandurane angel.
Oh iki meneh jange Lombok larang. Oh aku tak nandur Lombok, ini membaca. Nalurine Abah Saifuddin, oh iki meneh kate Ramadan. Oh iki sing payu kopiah sarung baju koko. Ini kan membaca alam. Maka tidak ada orang sukses kalau dia tidak pandai membaca. Loh Ustaz, ada Ustaz, tetangga saya itu dapat warisan dari bapaknya itu miliaran triliunan bahkan. Kalau anaknya tidak pandai habis, betul? Iya paling tidak duwe ilmu podo karo ilmune bapake iso neresno. Kalau ndak habis. Makanya di dalam Islam perintah pertama itu Iqra. Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, baca Muhammad, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah 'allama, yang memberikan ilmu bil qalam, dengan lantaran pena. Ini tidak bisa dibantah dan disuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah pertama umat Islam melalui Nabi Muhammad itu sinau, belajar. Iqra bismi rabbik alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang memberikan ilmu kepada manusia ketika dia tidak tahu apa-apa. Allamal insana ma ing barang-barang lam ya'lam kang durung ngerti sapa manungsa, yang dia tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Niku dawuh Nabi. Maka enggak ada rumus sukses tanpa ilmu, gagal kalau tanpa ilmu. Di dalam Islam kita mengenal dua teori. Yang mana? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka kuncinya ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat, kuncinya ilmu. Pengen sukses di dunia, ilmu. Kita tidak bisa jawab. Itu memang fakta. Jadi presiden kudu pinter. Pengin sholat sah, kudu nyekel ilmune sholat. Pengin wudune sah, kudu nyekel ilmune wudu. Tidak bisa. Rukune wudu 6, ya itu 6 kita pakai. Ditambah tidak bisa, dikurang tidak bisa, dirubah tidak bisa. Oh Ustaz, kita ini umat Islam tidak maju-maju. Ayo kita tambah. Salat subuh itu masa cuma 2 rakaat, biar kita itu lebih semangat lagi sebagai umat Islam. Kita tambah menjadi 4 rakaat. Nggak bisa. Apa dikira kalau 4 rakaat lebih banyak pahalanya? Nggak bisa. Itu nanti keluar dari teori, keluar dari ilmu yang dicontohkan. Ustaz, karena kita orang Indonesia, Ustaz, sesudah baca Fatihah mestinya kita baca Pancasila dulu. Nggak bisa. Ya tekstual, sebagaimana ilmu yang diajarkan Nabi dan lo panjenengan. Kalau tidak pakai ilmu dasar, ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, dia berpendapat bahwa Allah maha mengerti seluruh bahasa, maka jawabannya adalah iya, Allah maha tahu seluruh bahasa. Bahasa apa ya sampean? Oh enggak muni ya Gusti Allah ngerti. Di hati saja Allah tahu, belum diucapkan. Lalu kemudian kemarin pernah ada sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai ilmunya, tidak sesuai teorinya. Apakah Allah tahu? Allah kata-kata arti Allah Maha Besar. Allah tahu, tapi sholatnya tidak sah karena tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan dan pulau panjenengan sebelum. Itu makanya pentingnya ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa ingin sukses di dunia ini atau sukses nanti di akhirat, maka jawabnya adalah dengan ilmu. Maka
Maka di dalam hadis ini Nabiullah Muhammad SAW bilang, duduknya panjenengan 1 jam saja tanpa membawa pulpen, tanpa membawa buku, duduk di sini pahalanya luar biasa besarnya, sebagaimana sampean memerdekakan 1000 budak. Ibarat hari ini masih ada penjajahan, panjenengan menolong melepaskan 1000 orang terjajah. Yang kedua, wa nadrukalan utawi penyawang siro, tatapan sampeyan ila wajhil alimi maring wajahe wong alim iku khairun luwih bagus laka kedue siro min alfi farasin ketimbang 1000 jaran. Tasaddaqta kang sedekah siro biha kelawan 1000 jaran fi sabilillah dalam krana perang sabilillah. Tatapan sampeyan kepada orang-orang yang alim itu lebih bagus daripada sampeyan itu bersedekah 1000 kuda kepada Pangeran Diponegoro saat perang. Ini Nabi yang bilang. Kenapa? Saking pentingnya ilmu. Wassalamuka utawi salam sira alal alimi ngatasi wong alim iku khairun luwih bagus laka kedue sira min ibadati alfi sanatin ketimbang ibadah 1000 tahun. Kan? Gampang kan? Salam panjenengan pada kiai, salam panjenengan sama ulama. Itu kata Nabi pahalanya ya lebih baik daripada sampeyan beribadah 1000 tahun. Ini tidak bisa dibantah. Nabi yang bilang, kalau sampean ngomong pahala, gampang cari pahala di dalam Islam. Ngaji saja. Atau ulama, kalau ketemu kiai assalamualaikum, kalau ketemu ustaz assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ngaji thalabul ilmi sekalipun itu pahalanya besar, tapi niku perkara apa? Makanya sampai boleh lihat majelis ilmu itu paling yang ngaji 10, 20, 40. Ya mending nonton TV, mending jalan-jalan, mending ngabuburit. Yang duduk di masjid ini panjenengan yang ngaji tidak lebih banyak daripada anak-anak yang berada di longstor. Ya memang berat. Kenapa? Ya setan tidak mau sampai ngaji. Bahaya sampai pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Wong pinter kan gak kena dipincu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawariun ala asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Faqihun utawi wong alim fikih siji. Wahidun faqihun utawi wong alim fikih ngalim syariah. Wahidun kang siji. Mutawariun tur kang ninggal perkara haram iku asyaddu luwih berat ala syaitani mungguwe setan min alfi abidin ketimbang 1000 wong kang ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni jahilin tapi ini wariin tur kang tulus oleh ibadah. Satu orang ulama di mata iblis itu lebih merepotkan, lebih menyulitkan daripada 1000 ahli ibadah. Kalau tak cerita, diceritakan pada suatu saat Nabiullah Musa sallallahu alaihi wasallam itu berangkat ke masjid. Di depan masjid dia ketemu iblis. Iblis itu ingin menanggar masjid. Kaki masih jero. Tidak berani masuk. Biasanya iblis itu kesusuk masuk bodoh wong sholat. Saat itu iblis tidak berani masuk. Nabi Musa tanya, iblis, apa sampean gak nang mlebu bodoh wong itu? Iblis berkata sama Nabi Musa, ya Musa, saya tidak berani masuk. Emang kenapa tidak berani masuk? Biasanya sampean sapa masjid.
Di masjid itu ada orang yang tertidur. Loh, Nabi Musa rada kaget. Awakmu wedi karo wong turu. Di masjid itu ada dua orang. Yang satu sedang sholat malam, yang satu sedang tidur senden cakak. Kula ajar ini kok, yang sing nunggu niku. Loh, kok gak wedi karo sing ngadeg boten. Lah kok iso? Niku sing ngadeg niku wong biasa, ahli ibadah, senengane ibadah. Sing lungguh niku wong ahli ilmu, wong pinter niku. Nek sampai niku tangi bahaya banget Musa. Nek sampai niku tangi muruh wong pinter kabeh, sok salat kabeh, sok ngaji kabeh. Nek sitok niki gampang kula bodho. Makanya kan satu orang alim itu lebih merepotkan 1000 hamba alim. Bayangkan kiai satu. Nek santri gampang. Tapi kalau kiai ini masih ada, santri pulang akan datang lagi santri pulang akan datang lagi selama kiainya masih ada. Makanya musuh kiai susah, musuh ulama itu susah. Dan dia kan ngajar. Orang tidak bisa sholat, dia ajarin bisa sholat. Orang tidak bisa wudu, dia ajarin bisa wudu. Orang tidak mau sholat, dilatih biar mau sholat. Orang tidak kuat puasa, dimotivasi biar kuat puasa. Orang tidak mau ngaji, dimotivasi untuk mau ngaji. Oh ini. Maka kalau orang alim itu berupaya melakukan banyak hal biar orang-orang yang lain itu menjadi orang yang pandai. Ini merepotkan iblis. Susah iblis. Mending jadi ahli ibadah tidak apa-apa. Ahli ibadah itu bisa gampang ditipu kalau dia tidak alim. Saya cerita lagi. Kalau ini kejadian sama panjenengan, esok-esok panjenengan langsung rusak dari wong kafir. Ini diceritakan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa dzukira annahu yura lahu marratan minal marrati nurun 'azimun adha'a bil ufuq. Pada dikisahkan pada suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat, muncullah cahaya yang sangat besar sekali, adha'a bil ufuq, yang cahayanya itu melampaui penjajahan ufuk. Jadi tidak hanya ruangan, seluruh tempat terbuka terlihat semua oleh padangi cahaya. Babadalau bidzalikan nuri surah. Maka tiba-tiba cahaya tadi berbentuk wajah yang bercahaya. Fanadabni ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad aba'tu lakal muharramat. Cahaya tadi bilang sama Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu dan aku halalkan kepada kamu sesuatu atau segala yang telah aku haramkan. Ada cahaya besar yang cahayanya menyilaukan seluruh yang alam yang terbuka. Dia berbentuk wajah, ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, aku ini adalah Tuhanmu dan aku halalkan untukmu perkara-perkara yang aku haramkan. Coba kalau yang datangnya sama panjenengan. Maka ini yang melatar belakangi munculnya nabi palsu, rumongso ditekani malaikat. Karena yang didatangi Mbah Abdul Qadir dia tahu wong alim. Wa sadaq ya Abdul Qadir najauta minni bi ilmika bi hukmi rabbika wa fiqika fi ahkam nazlik wa laqad adlaltu bi misli hadzal waqi'ati sabina min ahli thariqah. Cahaya tadi berteriak jerit, "Ya Abdul Qadir, kon iso selamat mergo ilmumu, mergo ilmu syariah, ilmu fikihmu." Sama tak kandhani Abdul Qadir, aku wis nyesatne wong 70 dengan cara seperti ini. Maka kalau yang didatangi cahaya panjenengan bisa-bisa kacau. Ada Mbah Saifuddin sholat pada ngono cahaya. Saifuddin ke Nabi mana? Iya, Nabi mana? Oh, Gusti. Iki awakmu tak wayu Saifuddin. Mene salat maghrib tambahan petang rakaat yo maka akan dijawab injih Gusti. Panjenengan iku sinten? Aku iki pangeranmu. Kon percaya tak? Nggih.
dengan nangis besok sholat maghrib 4 rakaat dapat wahyu. Ini kan bahaya. Ya kebetulan yang didatangi itu Syaikhul Qadir, jadi bukan Mahfud gitu. Kalau Mahfud kira-kira ya kacau kira-kira. Jarang kan orang didatangi malaikat. Tidak sembarang orang, Nabi kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau setan ya susah. Mending menghadapi 1000 ahli ibadah daripada satu orang alim. Sulit ditipu karena orang ngerti. Asyaddu ala syaitani min alfi abid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Fadlul alimi utawi keutamaan wong alim ala al-abidi ngatasi alim ibadah ka fadlil qamari kaya keutamaan rembulan Lailatul Badri dalam begini tanggal purnama ala sahiril kawakib ngatasi sekeri biro-biro lintang. 1000 lintang itu cahayanya enggak nyampe ke bumi. Tapi satu matahari purnama itu cahayanya nyampe ke bumi, satu saja cukup. Makanya di dalam hadis ini keutamaan ahli ilmu itu bagikan keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang bertebaran. Maka yang memberi manfaat untuk saya dan panjenengan di muka bumi ya cahaya bulan, bukan cahaya bintang. Itu yang bilang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maka terusnya apa? Ayo sing seneng ngaji. Ayo sing seneng ngaji. Apa siapapun ngaji. Kadang-kadang kita itu ngaji tidak mau. Ngaji tidak mau kenapa? Karena yang dikaji kiai itu sudah pernah kita kaji. Cara berpikir ini benar tapi salah. Benar harus tahu itu. Tapi sesungguhnya bukan itu. Duduknya sampean di majelis ilmu ini harganya besar. Ini harganya besar sekali. Jadi pandainya panjenengan, pinternya panjenengan, ini harganya mahal. Pandai di dalam ilmu apapun. Kalau sampai mau jadi pemimpin, ya maka jadilah orang yang paling pintar di antara umatmu. Misalnya enten perkumpulan maling, persatuan maling Indonesia. Sing dadi pimpinan kira-kira maling sing goblok apa maling sing pinter? Maling sing pinter. Ono persatuan santet, ya, persatuan dukun santet Indonesia. Sing dadi ketua sing paling goblok apa sing paling pinter? Sing paling pinter santet, sing paling mandi santet, sing santete gak tau balik, sing santet bolak-balik angker santet balik itu ala gak dadi pemimpin. Ya maka seperti itu. Yang jadi presiden pasti orang yang paling pinter gitu loh. Karena sing jadi presiden aku lah yo. Nah, gak pantas ya. Presiden sing pantas ya Presiden Joko Widodo. Presiden makeput ora ya gak pantas ya, Pak ya. Monggo. Misalkan ngajinya lewat HP di waktu senggang itu bagaimana? Maksudnya itu hitung-hitungan pahalanya. Ya. Kalau kita ngomong pahala maka saya sampaikan demikian. Yang pertama, boleh apa? Boleh, kalau bolehnya boleh. Karena yang pertama kita lihat Facebook. Boleh. Cara-cara mau penting ngaji. Boleh. Di HP boleh monggo. Yang kalau lihat pahala, maka itu yang dilihat Allah adalah kualitas sulitnya. Maka pahalanya akan berbeda. Sama akan mendapatkan pahalanya ilmu, tapi kesulitan panjenengan datang di majelis ilmu itu akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Kalau ngomong pahala dapat besarnya besar mana? Tentu besar yang ketiga panjenengan datang di majelis ilmu. Ini satu. Yang kedua, belajar di internet itu bisa, itu baik ketika sampean kenal siapa yang ngajar, ketika kenal panjenengan siapa yang tulis. Jadi saya sampaikan sama panjenengan, ilmu agama itu diperlukan silsilah ilmu. Panjenengan tak aturi legalitas ilmu saya ini
santrinya Kiai Ghazali Khalil Pandanasri. Kiai Ghazali Khalil Pandanasri itu santrinya Kiai Zainuddin Mojosari. Kiai Zainuddin Mojosari itu santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu santrinya Kiai Soleh Langitan. Kiai Soleh Langitan itu santrinya Mbah Samsudin Batu Ampar. Mbah Samsudin Batu Ampar santrinya Mbah Sunan Ampel. Jalur seperti ini sama santri dibaca disambung terus. Ini sanad ilmu itu di dalam Islam penting. Jadi tidak sembarang orang nulis bisa dibaca. Kayak lampu ini Pak. Lampu ini kenapa bisa nyala? Ada kabel. Apakah tanpa kabel bisa nyala? Bisa, namanya cas-casan, pakai baterai. Tapi akan habis dalam waktu sekejap kalau tidak dicas. Tapi kalau lampu ini sama petek, tergantung panjenengan. Panjenengan yang duduk di sini kan misalnya lampu itu wattnya gak podo, ono sing 10 watt, ono sing 2 watt setengah, ono sing 100. Makanya ketika menerima ilmu dapatnya beda-beda. Paham ya? Sama, sumbernya sama dari PLN semua, tapi nyalanya akan beda-beda tergantung kualitas panjenengan. Nah, apakah boleh? Boleh. Kalau panjenengan saya rekam ngaji niki, saya rekam. Akan saya simpen di YouTube, panjenengan kunjungi menungso 01 sampai menungso 39, panjenengan ketemu saya yang ngaji di sana. Itu cara saya mentasarufkan ilmu, cara saya menjaga ilmu saya di zaman modern ini. Itu cara saya mensiarkan ilmu saya. Kalau misalnya didengar itu menjadi jariah saya di zaman modern ini. Cuman tetap harus sampai ketahui siapa. Kalau tulisan siapa penulisnya. Kalau tidak diketahui siapa penulisnya bahaya. Bahaya. Al-Quran itu susah dikit-dikit tak ceritakan dong. Al-Quran itu lengkap hadirin. Ayat jihad itu dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu ada. Ini saya sampaikan biar sampai sadar pentingnya guru yang betul. Ayat jihad ini yang dipakai oleh Amrozi ngebom di Bali. Amrozi ngebom, bom bunuh diri itu menggunakan ayat jihad. Pangeran Diponegoro berperang selama 32 tahun musuh Londo menggunakan ayat yang sama. Paham? Ayatnya sama, kitabnya sama, hasilnya beda. Pangeran Diponegoro lebih banyak membunuh manusia daripada Amrozi. Kira-kira pirang ewu Londo dipateni Pangeran Diponegoro. Puluhan tahun Pak Pangeran Diponegoro perang gendina perang. Berapa ribu dibunuh. Walhasil Pangeran Diponegoro dihargai oleh bangsanya sebagai pahlawan Indonesia. Paham? Mengamalkan ayat jihad dari kitab yang sama. Amrozi mengamalkan ayat jihad digunakan di medan yang damai, maka dia ditangkap polisi, diberi status sebagai napa jenenge? Teroris. Ayatnya sama, sumbernya sama. Ini lho. Makanya perlu guru sing ngulang Amrozi tentu berbeda dengan guru yang mengajarkan kepada Mbah Pangeran Diponegoro. Guru yang mengajarkan kepada Amrozi tadi ayatnya dicomot sebagai ayat jihad, dipraktekkan di medan damai, maka tidak bisa. Paham ya? Pentingnya ketemu guru yang silsilahnya betul. Dan sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Nek syukur mengkaji Al-Quran Pak, sama tak kasih tahu, tidak harus Islam bisa mengkaji Al-Quran. Oh kafir itu ada kok yang ahli. Dulu ada kan di zaman Belanda. Dia hafizul Quran, dia penghafal Quran, dia pelajari tafsir, dia ingin membelokkan ajaran Islam, berusaha untuk memalsukan Al-Quran, walaupun juga tidak bisa. Ada orang kafir yang belajar Al-Quran. Saya kira itu dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut waktunya sudah mepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.